Perkenalkan, nama saya Imade Rival Renata Astika, SSN, bisa dipanggil Rival. Saya lahir di Tuban, Kute, tanggal 20 November tahun 2000. Dan saat ini saya berumur 22 yang akan menginjak ke 23. Dan saya beralamat tinggal untuk saat ini yaitu di Jalan Sawangan nomor 7 Nusa Dua, Badung, Bali. Baik, alasan saya mengambil konsep wayang sinema pada garapan yaitu dengan judul Ambassador The Peace ini. Yang pertama, saya melihat perkembangan wayang itu di Bali ya khususnya sudah semakinlah minim, dalam artian minim itu penontonnya yang agak sedikit untuk minat menonton pertunjukan wayang. Dan saya kira wayang sinema ini mungkin bisa nanti sebagai acuan untuk bisa menarik penonton semuanya agar kembali menonton atau kembali suka menonton wayang dengan konsep-konsep yang sangat ya beragam lah istilahnya. Jadinya di wayang sinema ini kita bukan hanya memainkan wayang seperti ala kadar biasa ya, tetapi kita di sini menganut dengan teknik-teknik yaitu pada perfilman yaitu sinematografi, di mana bagaimana wayang itu di bayangannya itu bisa pertunjukannya itu seperti film, seperti ada zoom out dan zoom in, dan ada secara tiba-tiba tokoh yang bergantian silih berganti. Begitu juga ada adegan di mana perkenalan tokoh agar bisa penonton juga mengenali wayang-wayang atau tokoh-tokoh siapa saja yang berperan di dalam sebuah cerita tersebut. Baik, alasan saya mengambil cerita yaitu Ambassador The Peace ini, memang cerita ini tersumber dari epos Mahabharata yaitu cerita Kresna Duta, di mana Sang Kresna menjadi duta dari perdamaian Astinapura, di mana agar tidak terhindar dari namanya perang besar yang akan terjadi, yaitu kita sebut di sini Baratayuda. Tetapi pada saat Kresna menjalankan misinya untuk perdamaian dunia ini, adapun suatu hasutan dari Sengkuni, hasutan Sengkuni dengan liciknya agar bisa tetap terpecah belah dan tetap terjadinya perang. Dan kisah ini memang terinspirasi ketika memang orang tua saya yaitu ayah saya sendiri inspirasi saya mengambil wayang sinema, di mana saya juga senang menonton yaitu ada suatu pertunjukan wayang Sandosa, memang sudah ada di channel-channel YouTube, dan juga ada wayang sinema yang berasal dari Jogja. Dari sana saya senang menonton wayang sinema itu, dan saya pun tertarik ingin menggarap suatu pertunjukan wayang sinema tetapi dengan memakai gaya pedalangan Bali gitu, agar bisa ciri khas dari pewayangan Bali khususnya lebih dikenal juga oleh masyarakat luas begitu. Proses awal saya garap pada pertunjukan atau garapan saya Ambassador The Peace ini, di mana saya menentukan yaitu cerita dulu. Seperti tadi sudah saya jelaskan, melihat kejadian yang dialami oleh orang tua saya pun berinisiatif untuk mengangkatnya di sebuah karya. Dan kebetulan pada saat itu saya akan melakukan yaitu ujian tugas akhir desiminasi karya. Jadinya mumpung kebetulan sekali, itulah yang saya angkat ceritanya Kresna Duta, yaitu duta perdamaian dengan bahasa Inggris ya, agar seperti gaul dan dikit Ambassador The Peace begitu. Mungkin
Yang pertama saya garap itu adalah perjalanan atau alur ceritanya. Setelah alur ceritanya kita sudah ketahui, setelah itu kita membuat dialog atau naskahnya. Dan setelah naskah dibuat, saya mencari memang suara-suara teman-teman yang pantas untuk mengisi dubbing di setiap tokoh-tokoh tersebut. Nah, setelah saya mendapatkan peran-perannya, saya akhirnya melakukan dubbing bersama teman-teman. Dan begitu juga seiring berjalannya dubbing itu, saya juga melakukan pembuatan musiknya juga dengan komposer saya. Setelah musik rampung semuanya, saya pun langsung mengeksekusi karya saya dengan latihan pertama, yaitu mencari adegan-adegan satu dulu. Nah, di sini saya rencanakan memang saya bagi-bagi dia dalam artian dalam babak 1, babak 2, dan babak 3. Dan selama 1 minggu itu memang saya kejar untuk babak 1 itu rampung. Nah, tetapi seperti ekspektasi saya, dalam 1 minggu itu tidak sampailah 1 minggu rampung adegan babak 1. Akhirnya saya bisa melanjutkan ke babak 2. Tetapi karena agar bisa saya memberikan laporan juga ke dosen pembimbing juga pada saat itu, jadinya saya mencoba untuk merekam langsung dari babak 1 dan sampai setengah babak 2 gitu. Setelah direkam dan melakukan ujian kelayakan memang sudah layak, akhirnya saya tinggal melakukan latihan atau rekaman yang babak berikutnya, yaitu setengah babak 2 sampai babak 3 sampai ending begitu. Setelah semuanya rampung video tersebut, saya pun langsung membuat atau mengedit video dengan videografer saya. Dan setelah selesai diedit, di sanalah saya melakukan esimulasi atau penampilan karya tersebut begitu. Kalau membicarakan hambatan, memang di dalam kita sebuah menggarap suatu karya memang banyak sekali hambatan. Yang terutama yang saya alami di sini adalah yaitu pendanaan terutama. Memang di sini saya kan ujian memang dari diri sendiri, dan mendanai karya ini memang sendiri-sendiri. Jadinya banyak ya terhambat dan banyak ide-ide yang belum saya keluarkan karena keterbatasan dana yang saya miliki. Tetapi saya pun berusaha semaksimal mungkin bagaimana agar bisa karya saya ini rampung atau bisa dinikmati oleh penonton semuanya. Dan itu yang pertama. Yang kedua, yaitu memang mencari hari untuk kita latihan, karena di sini saya memakai ada 10 penggerak wayang, dan 10 penggerak wayang ini memiliki memang kesibukan masing-masing begitu. Tetapi cara mengantisipasi saya untuk bisa segera rampung dalam waktu 1 bulan, ya dibilang 2 bulan lah. 1 bulan itu merampungkan musik dan 1 bulan merampungkan garapan. Saya pun menekankan kepada pendukung saya semuanya agar bisa kita selesai tepat waktu, dan di akhirnya itu kita santai semua begitu. Jika membicarakan hak cipta, memang karya ini hak ciptanya memang jatuh ke saya sendirilah, karena dari awal proses itu saya yang menuangkan ide dan saya yang menggarap semua itu, tanpa memang ya adalah bantuan sedikit dari teman-teman ataupun beberapa, yaitu dosen pembimbing saya, ada yaitu Pak Ketut Sudiana, dan juga orang tua saya selaku di Sukawati juga, yaitu Nyoman Swinde juga. Mungkin beliau juga yang menuangkan beberapa ide-ide ke saya, tetapi saya yang disuruh untuk mengeksekusi langsung dan memang disuruh mengembangkan. Dan untuk karya ini memang sepenuhnya saya yang mendanai tanpa ada pun spesial. Saya pun mencari
dana keluar ataupun kemanapun itu. Memang saya bagaimanapun caranya untuk bisa karya ini terwujud. Jadi saya semaksimal mungkin agar bisa mempertahankan hak cipta yang dimiliki oleh dari karya ini. Baik, sekian penjelasan saya sebagai penggarap atau pencipta dari pertunjukan wayang sinema dengan judul Ambassador The Peace ini. Jikalau saya ada salah-salah kata, begitu juga ucapan pada saat saya menerangkan atau menjelaskan tentang karya saya tidak luput mengucapkan yaitu mohon maaf sebesar-besarnya kepada pemirsa semuanya. Dan saya ingatkan sekali lagi, jangan lupa selalu mensubscribe, menekan tanda lonceng channel kita semua di sini, channel kami yaitu Wayang Sinema _Bali. Di YouTube juga ada, begitu juga di Instagram. Kita juga punya Instagram agar bisa memberikan informasi kepada pemirsa semuanya atau teman-teman di rumah, yaitu nama Instagramnya Wayang_Sinema_Bali. Agar tidak kelupaan nanti ada suatu karya-karya baru yang bisa kita tampilkan di channel YouTube kami semua gitu. Baik, sekian dan terima kasih. Om Santi Santi Santi